Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur saudara buat pagi hari ini atas kesempatan dan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita saudara. Saudara, seseorang harus memutuskan apakah dirinya menjadi alat kerajaan Allah atau alat kerajaan kegelapan. Jadi kita harus memutuskan. Karena dalam Lukas pasal 11 saudara ayat yang ke-23. Lukas pasal 11 ayat yang ke-23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi saudara harus benar-benar memutuskan. Ya, apakah saudara bersedia menjadi alat kerajaannya, kerajaan Bapa, atau menjadi alat kerajaan kegelapan. Sejak kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, manusia diperhadapkan kepada pilihan. Apakah di pihak Tuhan atau di pihak musuhnya? Tentu musuh di sini menunjuk kepada iblis yang pernah melawan Tuhan Yesus, yang pernah menggoda Tuhan Yesus. Juga iblis yang sama yang menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan saudaraku, serangannya ini tidak akan pernah berhenti sampai dunia ini berakhir. Itu sebabnya saudara, kita harus menentukan pilihan. Dan ini memang benar-benar sulit saudara. Sangat sulit. Maka dibutuhkan kenekatan. Dibutuhkan keberanian saudara. Untuk tidak terlibat di dalam proyek pekerjaan setan atau kuasa kegelapan. Dan tentu Tuhan Yesus telah memberi contoh, teladan, di mana dia memihak kepada Bapa. Apapun keadaan yang Tuhan Yesus alami pada waktu itu, dia tidak goyah saudaraku. Padahal saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengalami tekanan sejak dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia tidak makan, tidak minum. Tubuh tersebut benar-benar menjadi lemah. Itu bukan sandiwara saudara. Iblis tahu Yesus pada waktu berpuasa itu, selesai berpuasa, tentu sangat lapar. Lapar itu ada saudaraku. Sebagai manusia, ada kehausan. Maka momen seperti itu dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai dan menggoda. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti, tentu dari makanan-makanan fisik, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kebutuhan jiwa itu, saudara, roh manusia itu bukan makan minum. Tapi kebutuhan jiwa dan roh itu cuma satu, firman atau logos. Itu dibutuhkan saudara. Dan saya kira Yesus lebih baik memilih mati daripada menyetujui apa yang ditawarkan oleh setan. Setan pun tidak berhenti. Dia membawa Tuhan Yesus di atas gunung dan memperlihatkan keadaan kerajaan Israel. Dia berkata, kalau engkau menyembah kepadaku, kuberikan dunia ini kepadamu.
Sembah aku saja. Sembah saja aku, dengan mudah Tuhan Yesus mendapatkan kerajaan dunia. Tapi Yesus menunjukkan ketaatan kepada Bapa. Dia berkata hanya kepada Allah Bapa, Elohim Yahweh, yang kamu harus sembah. Yang harus kita sembah, bukan kepada iblis. Ya tentu menyembah kepada iblis bukan secara langsung menyembah kepada sosoknya. Tapi ketika seseorang menjadikan dunia ini sebagai kebahagiaan, itu menyembah setan. Itu otomatis. Setan juga tidak berhenti membawa Yesus ke atas bumbungan bait Allah, supaya Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya sebagai anak Allah. Kuasa dari berpuasa. Ada kuasa loh. Siapa bilang berpuasa tidak ada kuasa? Ada kuasa. Apalagi puasa 40 hari 40 malam di mana Tuhan Yesus menyendiri. Ya saudara, di padang gurun dan hanya bertemu muka dengan Tuhan. Yesus dengan Bapa maksud saya. Itu kuasanya luar biasa. Orang puasa saja 3 hari, kuasanya luar biasa, apalagi 40 hari 40 malam. Wah, dahsyat itu. Jadi dia mencoba Yesus mendemonstrasikan. Tapi Yesus menolak. Jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak turut masuk dalam rencana iblis. Kalau Tuhan Yesus gagal, dia menunjukkan, mendemonstrasikan kuasanya dengan menjatuhkan diri di atas bumbungan bait Allah. Dia akan gagal di atas kayu salib. Bahkan sebelum di kayu salib, masih di Taman Getsemani pun dia akan gagal. Apalagi di atas kayu salib, Yesus bisa mendemonstrasikan kuasanya. Ketika ada penjahat di sampingnya berkata begini, kalau engkau anak Allah, turun kamu dari salib. Demonstrasikanlah. Tuh saudaraku. Tentu saudara, kita bukan berarti tidak membutuhkan mujizat. Oh, kita membutuhkan mujizat, saudara. Tapi saudaraku, jangan sampai saudara itu menjadi kebanggaan kita. Ya, setan-setan ini juga bisa membuat mujizat, saudara. Membuat segala sesuatu yang kita lakukan instan. Tidak perlu menderita. Tidak perlu melewati kesulitan, tidak perlu diproses. Setan akan menawarkan jalan-jalan yang aman. Menawarkan kekristenan tanpa penderitaan. Tanpa salib. Tanpa pergumulan, saudara. Meraih sesuatu tidak perlu dengan kerja keras. Tidak perlu bertanggung jawab. Nah, ini kelicikan setan. Tapi Yesus benar-benar mengosongkan semuanya itu. Dan menundukkan diri kepada Bapa. Nah, coba lihat saudara hari ini. Banyak orang Kristen yang jatuh. Jatuh dalam korupsi. Saudara, coba lihat. Kayak si setan kan, tidak perlu kerja keras, kamu korupsi saja. Gelapkan uang negara, uang rakyat. Ini contoh, saudara. Ke gereja enggak apa-apa, ke gereja aja. Tapi jangan, enggak usah memikul pekerjaan Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Hidup senyaman-nyamannya saja. Jangan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang penting kamu rajin ke gereja saja. Terlibat dalam organisasi tersebut. Tapi jangan hidup suci, kudus, itu berat. Kamu tidak sanggup, itu suara-suara setan.
Jadi Kristen biasa-biasa saja, tidak usah ekstrim. Tidak usah ekstrim. Wah, ini celaka, saudaraku. Nah, saya berharap saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saudara harus memperkarakan hal ini. Kristenan yang saudara kenakan itu kekristenan asli atau palsu. Makanya berulang-ulang saya kemukakan. Setan tidak pernah melarang orang Kristen ke gereja. Bahkan gereja itu pun setan menginginkan dipenuhi, dibanjiri dengan jumlah jiwa, jumlah jemaat. Tapi jangan hidup suci, jangan hidup kudus lah. Jangan menjadi serupa dengan Yesus. Oh, itu akan diporak-porandakan oleh kuasa kegelapan. Wah, saudara. Dan saya kira saudara, hampir sebagian kita ini hampir terlambat, saudara. Membenahi diri. Sudah di usia 50, 60, 70 tahun. Kedewasaan berpikir kita belum kelihatan. Masih aku sentris, egosentris. Semua untukku, yang kupikirkan untukku. Tidak disadari bahwa banyak orang Kristen pikirannya didominasi oleh kuasa kegelapan. Karena yang dipikirkan dari sejak dia bangun pagi sampai dia istirahat malam, besok juga begitu, minggu depan, bulan depan, tahun depan, begitu saudara, yang dipikirkan adalah aku sentris, bagaimana aku menjadi ini, menjadi itu, saudara. Yang dipikirkan itu. Padahal Matius 16 ayat 23, Tuhan mengardik, saudaraku, kuasa kegelapan di dalam pikiran Petrus. Dia mengikuti Yesus, menjadi orang percaya, tetapi pikirannya lain. Dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang dipikirkan manusia kan, saya harus meraih ini, meraih itu. Saudara, harus punya ini, punya itu. Bukan apa yang dipikirkan Allah, saudara. Nah, ini setan yang berkuasa di dalam pikiran banyak orang Kristen. Kita harus keluar dari keadaan itu, saudara. Jangan sampai kita didominasi kuasa kegelapan yang pada akhirnya kita ditolak di hadapan Bapa. Ya, ini saudaraku menjadi pesan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk nasihat-Mu bagi kami semua. Ajar kepada kami untuk bisa menjadi alat kerajaan-Mu, bukan alat kerajaan kuasa kegelapan. Tuntunlah kami agar kami terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan, dan turunkanlah berkat atas kami, berkat dari Allah Bapa Elohim Yahweh, berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin.